Hai, perkenalkan, nama saya Nika Tenia Febrianti dengan NIM 210030587. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan terkait dengan Orange Data Mining. Nah, apa sih Orange Data Mining itu? Orange Data Mining merupakan perangkat lunak open source yang digunakan untuk melakukan proses data mining atau data analitik melalui konsep visual programming. Nah, Orange ini dapat digunakan untuk melakukan analisis data sederhana dengan visualisasi data yang cerdas. Orange juga dapat digunakan untuk menjelajahi distribusi statistik, box plot, dan scatter plot atau melakukan analisis yang lebih dalam dengan pohon keputusan, jaringan neuron, dan algoritma pembelajaran mesin lainnya. Orange memiliki berbagai add-on yang tersedia untuk melakukan penambangan data dari sumber data eksternal, melakukan pemrosesan bahasa alami dan penambangan teks, melakukan analisis jaringan, dan melakukan asosiasi aturan. Orange juga dapat digunakan oleh bioinformatikawan dan ahli biologi molekuler untuk menilai perbedaan ekspresi gen dan melakukan analisis pengkayaan. Orange memiliki widget yang dirancang khusus untuk pengajaran dan mendukung pelatihan langsung dan ilustrasi visual konsep dari ilmu data. Orange Data Mining dapat digunakan untuk menganalisis data penelitian, teks berita, teks opini masyarakat, teks program, dan data lainnya. Oke, adapun fungsi dari Orange adalah yang pertama yaitu visualisasi data. Orange dapat digunakan untuk membuat visualisasi data yang interaktif dan mudah untuk dipahami. Hal ini memudahkan pengguna untuk menjelajahi data dan menentukan pola atau tren yang mungkin tersembunyi. Fungsi yang kedua yaitu pembelajaran mesin. Orange menyediakan berbagai algoritma pembelajaran mesin yang dapat digunakan untuk melakukan klasifikasi, regresi, dan pengelompokan data. Algoritma ini dapat digunakan untuk memprediksi hasil berdasarkan data yang telah dianalisis. Fungsi yang ketiga yaitu penambangan data. Orange dapat digunakan untuk menambang data dari berbagai sumber, termasuk file lokal, database, dan sumber data online. Hal ini memudahkan pengguna untuk mengakses data yang diperlukan untuk analisis. Fungsi yang keempat yaitu analisis data. Orange menyediakan berbagai teknik analisis data, termasuk analisis statistik, analisis jaringan, dan analisis teks. Hal ini memungkinkan pengguna untuk mengeksplorasi data lebih dalam dan menemukan wawasan yang baru. Dan fungsi yang terakhir dari Orange adalah pemrograman visual. Orange menggunakan antarmuka pemrograman visual yang mudah dipahami dan digunakan oleh pengguna tanpa keterampilan pemrograman. Hal ini memudahkan pengguna untuk membuat alur kerja dan menghubungkan komponen untuk melakukan analisis data. Kita lanjut, adapun kelebihan dari Orange yaitu yang pertama adalah antarmuka pemrograman visual. Orange menggunakan antarmuka pemrograman visual yang mudah dipahami dan digunakan oleh pengguna tanpa keterampilan pemrograman. Kelebihan yang kedua yaitu visualisasi data yang interaktif. Orange dapat digunakan untuk membuat visualisasi data yang interaktif dan mudah dipahami oleh pengguna. Kelebihan yang ketiga yaitu berbagai algoritma pembelajaran mesin. Orange menyediakan berbagai algoritma pembelajaran mesin yang dapat digunakan untuk melakukan klasifikasi, regresi, dan pengelompokan data. Kelebihan yang keempat yaitu add-on yang tersedia. Orange memiliki berbagai add-on yang tersedia untuk melakukan penambangan data dari sumber data eksternal, melakukan pemrosesan bahasa alami, dan penambangan teks, melakukan analisis jaringan, dan melakukan asosiasi aturan. Kelebihan yang terakhir yaitu gratis dan open source. Orange adalah perangkat lunak gratis dan open source yang dapat diunduh dan digunakan oleh siapa saja. Hal ini memudahkan pengguna untuk mengakses perangkat lunak ini tanpa biaya tambahan.
Adapun penerima manfaat dari Orange Data Mining ini adalah yang pertama yaitu universitas atau kampus, yang kedua adalah industri TI, yang ketiga yaitu perusahaan dan firma di semua industri, yang keempat yaitu Departemen Penelitian dan Pengembangan, yang kelima yaitu peneliti pada umumnya yang perlu menangani dan memahami data, yang keenam yaitu kecerdasan buatan, yang ketujuh yaitu data science, dan yang terakhir yaitu penambangan data dan analisis data. Oke, adapun cara untuk instalasi aplikasi Orange ini adalah yang pertama yaitu masuk ke dalam websitenya Orange dengan cara mengetik https orangedatamining.com, kemudian klik tombol download, kemudian pilih aplikasi ekstensi exe siap diunduh dan tempatkan file tersebut ke dalam lokasi direktori folder yang diinginkan. Selanjutnya adalah untuk proses menginstal aplikasi, klik pada ikon file program Orange yang telah terunduh. Kemudian pada saat instalasi akan muncul layar yang meminta untuk mengkonfirmasi instalasi Python di komputer Anda. Kemudian ikuti instruksi yang telah diperintahkan sampai proses instalasi selesai. Selanjutnya, Anda dapat melakukan klik 2 kali pada ikon Orange untuk memulai menggunakan aplikasi Orange. Oke, selanjutnya yaitu adapun skema dari program Orange adalah bentuk skema dari program Orange ini terdiri dari beberapa fungsi yang digunakan seperti komponen canvas dan komponen widget. Masing-masing komponen widget ini disambungkan sesuai urutan algoritma yang membentuk workflow atau alur kerja. Adapun fungsi dari masing-masing komponen tersebut yaitu yang pertama yaitu komponen canvas. Canvas ini merupakan area bidang kerja untuk membuat program grafik front end untuk analisis data. Pembuatan program ini dilakukan dengan cara menempatkan beberapa komponen widget dengan menghubungkan satu dengan yang lainnya. Kemudian komponen yang kedua itu widget. Widget merupakan komponen objek-objek di dalam kanvas. Objek ini memiliki fungsi mandiri dan menyediakan antarmuka khusus untuk objek-objek yang membawa data, baik data yang masuk dari sumber data ke bagian pemrosesan maupun data yang keluar dari hasil pemrosesan menuju ke visualisasi hasil analisis data. Masing-masing widget ini direpresentasikan dengan gambar icon sesuai dengan fungsinya. Cara menggunakan widget ini adalah dengan cara drag and drop ke dalam kanvas sebelum dihubungkan dan membentuk alur kerja. Terdapat 6 komponen yang ada pada Orange Data Mining adalah yang pertama yaitu data. Nah, widget ini digunakan untuk komponen data masukan, memfilter data, menyampling data, memanipulasi fitur data, dan memilih fitur data. Adapun beberapa icon yang terdapat pada widget data yaitu file, CSV file import, dataset, SQL table, data table, find data, data info, rank, edit domain, color, fitur statistik, dan save data. Kemudian widget yang selanjutnya yaitu transform. Nah, transform ini merupakan widget yang digunakan untuk melakukan transformasi data pada dataset. Proses transformasi data ini adalah proses mengubah data mentah menjadi format yang lebih mudah dipahami dan diproses oleh algoritma machine learning. Nah, dapat dilihat pada gambar beberapa widget yang terdapat pada transform. Kemudian widget yang selanjutnya yaitu visualize. Widget ini digunakan untuk menampilkan hasil pengolahan data dalam bentuk diagram, histogram, diagram sebaran, diagram mozaik, diagram kotak garis, diagram Steve, dan masih banyak lainnya. Adapun beberapa menu atau tools yang dapat digunakan dapat dilihat pada gambar ini. Kemudian widget yang selanjutnya yaitu model. Widget ini adalah widget yang berupa kumpulan set yang berfungsi sebagai model algoritma untuk klasifikasi yang bersifat supervised machine learning.
Adapun beberapa tools yang dapat digunakan seperti constant, CN2 rules induction, KNN, tree, random forest, gradient boosting, SVM, linear regression, logistic regression, naive Bayes, AdaBoost, dan lain sebagainya. Kemudian widget yang selanjutnya yaitu evaluate. Nah, widget ini digunakan untuk menganalisis, menguji keandalan model, dan menguji kebenaran data dari model algoritma yang digunakan. Adapun beberapa tools yang ada pada widget ini seperti test encore, prediction, confusion metric, ROC analysis, performance curve, calibration plot. Kemudian yang selanjutnya yaitu unsupervised. Komponen widget algoritma machine learning dengan sifat unsupervised yang digunakan untuk mengcluster seperti K-means dan hierarchical clustering. Beberapa tools yang dapat digunakan adalah dapat dilihat pada gambar yang tertera di bawah ini. Yang selanjutnya yaitu add-on. Add-ons merupakan komponen widget opsional yang dapat ditambahkan ke dalam program aplikasi Orange yang dapat menambah fungsi dan fitur yang telah disediakan sebelumnya. Widget tambahan ini dapat diinstal ke dalam program dengan cara install add-on. Adapun beberapa widget pada add-ons adalah yang pertama yaitu spectroscopy. Widget ini dapat memproses dan menampilkan hasil pengolahan data dalam bentuk spektral. Kemudian yang kedua yaitu text mining. Nah, text mining ini merupakan widget yang digunakan untuk menganalisis dan menggali data berupa teks, bisa dalam bentuk dokumen, data dari Twitter, data dari Wikipedia, serta memproses bahasa natural sebagai interaksi antar manusia dan mesin. Adapun beberapa tools yang dapat digunakan adalah seperti Corpus, import dokumen, create corpus, The Guardian, PubMed, Twitter, Wikipedia, preprocess text, corpus to network, dan lain sebagainya. Kemudian yang selanjutnya yaitu bioinformatics. Nah, komponen widget ini merupakan teknik komputasi untuk mengolah informasi dengan menggunakan sekuens biologis ke dalam basis data sebagai bahan analisis. Kemudian yang selanjutnya yaitu single cell. Nah, widget ini menggunakan prinsip analisis secara biologis dengan menggunakan set tunggal DNA, RNA, dan protein. Adapun tools yang dapat digunakan adalah seperti load data, single cell dataset, dropout gene selection, filter, single cells preprocess, dan lain sebagainya. Kemudian yang selanjutnya yaitu image analytics. Nah, image analytics ini merupakan komponen widget yang menggunakan data gambar atau citra digital sebagai sumber data masukannya, seperti import image, image viewers, image embedding, image grids, dan set image. Selanjutnya yaitu network. Nah, network ini merupakan komponen widget yang digunakan untuk mengumpulkan data dan mengolah dataset yang diperoleh dari jaringan internet. Yang selanjutnya yaitu adalah Geo. Nah, Geo ini merupakan widget yang dapat diaplikasikan pada permasalahan yang memanfaatkan data geospasial seperti geocoding, geomap, choropleth map, geotransport. Kemudian yang selanjutnya yaitu ada educational. Komponen widget ini digunakan untuk mengajarkan konsep machine learning seperti konsep mengcluster, regresi, stokastik, dan konsep lainnya. Beberapa tools yang dapat digunakan yaitu seperti Google Sheet, N-click Anketa, gradient descent, polynomial regression, dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu ada time series. Nah, time series ini merupakan komponen widget yang digunakan untuk menganalisis dan memodelkan data
yang berbentuk dalam barisan dan urutan waktu. Dan yang terakhir yaitu ada associate. Nah, associate ini merupakan komponen widget yang digunakan untuk pemodelan algoritma dengan metode aturan asosiasi dan penambangan data item set yang sering keluar bersamaan. Beberapa tools yang dapat digunakan yaitu adalah frequent item set dan association rules. Oke, itu saja materi terkait dengan Orange. Selanjutnya kita akan lanjut kepada praktek menggunakan Orange tersebut. Oke, di sini mungkin saya akan sedikit menampilkan terkait dengan halaman untuk mendownload aplikasi Orange. Aplikasi Orange ini dapat didownload melalui www.orangedatamining.com. Nah, tampilan websitenya untuk downloadnya adalah seperti ini. Di sini kita dapat memilih mau atau ingin mendownload yang mana sesuai dengan komputer yang kita miliki. Nah, selain itu di sini juga ada docs. Di sini kita dapat melihat widget katalog. Nah, pada widget katalog ini juga dijelaskan terkait dengan widget-widget yang terdapat pada aplikasi Orange. Ketika kita ingin mengetahui fungsi dari widget tersebut, kita dapat mengklik icon widget tersebut dan di sini dijabarkan apa sih fungsi dari masing-masing widget tersebut. Sebelum kita lanjut untuk mempraktekkan menggunakan Orange, di sini saya akan mendownload terlebih dahulu dataset yang akan saya gunakan, di mana saya mendownload dataset tersebut pada website Kaggle, di mana website Kaggle ini adalah situs yang dapat digunakan untuk mencari dataset, berbagi ide, mendapatkan inspirasi, dan mempelajari informasi baru. Adapun dataset yang akan saya gunakan adalah bunga iris. Nah, di sini terdapat sebuah dataset iris flower dataset. Untuk mendownload ini, kita dapat mengklik download. Namun sebelumnya saya sudah mendownload dataset ini. Nah, apa sih dataset iris ini? Nah, dataset ini adalah kumpulan data bunga iris yang kumpulan data multivarian yang diperkenalkan oleh ahli statistik dan biologi Inggris Ronald Fisher dalam makalahnya tahun 1936 dengan judul Penggunaan Beberapa Pengukuran dalam Masalah Taksonomi. Kumpulan data ini terdiri dari 50 sampel dari masing-masing 3 spesies iris, yaitu iris setosa, iris virginica, dan iris versicolor. Nah, 4 ciri diukur dari setiap sampel, panjang dan lebar sepal, dan kelopak dalam sentimeter. Nah, proses yang akan saya lakukan menggunakan aplikasi Orange adalah melakukan klasifikasi bunga iris menggunakan KKN dengan Orange Data Mining. Oke, untuk memulai menggunakan aplikasi Orange ini, kita dapat melakukan klik 2 kali pada icon Orange pada desktop komputer kita. Oke, nah kita sudah berhasil untuk membuka aplikasi Orange tersebut. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah mengklik New. Nah, di sini sudah terdapat kanvas kosong yang dapat kita gunakan untuk membuat workflow atau alur kerja nantinya. Oke, setelah kita membuka aplikasi Orange ini, kita dapat mengklik File. Nah, untuk mengklik file ini dapat dilakukan dengan cara klik atau dengan cara drag and drop icon file dan kita bawa ke kanvas. Oke, setelah icon file ini dapat ditambahkan pada kanvas, langkah selanjutnya adalah kita klik 2 kali pada icon file ini. Oke, dan di sini karena saya menggunakan dataset iris, di sini saya pilih arsip iris.csv. Kemudian
saya pilih select column. Select column, kemudian saya beri garis dari file ke select column ini. Kemudian kita klik 2 kali pada select column. Nah, adapun target yang digunakan pada klasifikasi ini adalah spesies. Kemudian kita akan men-split datanya menjadi 2, yaitu trend dataset dan test dataset. Oke, selanjutnya setelah select column ini kita akan menambahkan data sampler. Kita tambahkan di sini, kemudian kita tambahkan garis, kita sambungkan antara select column dan data sampler. Nah, kita klik 2 kali pada data sampler ini. Kemudian terkait dengan proportion of datanya kita gunakan 15%. Kemudian kita akan melakukan import untuk import data dengan menggunakan metode, yaitu metode KKN. Nah, di sini kita dapat dilihat di model, terus kita pilih metode KKN, terus kita drag and drop di sini. Oke, kita drag and drop di sini. Selanjutnya kita tambahkan garis, kita sambungkan dari data sampler ke KKN ini. Nah, namun sebelum itu kita perlu melakukan preprocess. Oleh karena itu kita akan menambahkan preprocess. Nah, kita akan mencari icon preprocess. Kemudian kita akan tambahkan garis dari KKN ini ke dalam preprocess. Nah, pada preprocess ini saya menggunakan normalize feature. Adapun fungsi dari preprocess ini adalah untuk menormalisasikan sebuah data agar hasil klasifikasinya lebih bagus. Kemudian langkah selanjutnya adalah kita akan menambahkan yaitu prediction untuk mengetahui prediksi dari klasifikasi yang kita lakukan. Kita drag and drop di sini. Kemudian kita tambahkan garis dari KKN atau dari model ini ke prediction. Kemudian kita juga tambahkan garis dari data sampler ke prediction. Oke, nah di sini kita ubah, kita klik 2 kali, terus kita ubah dari data sampel ke data menjadi remaining data ke data. Kita klik OK. Kita bisa mengklik 2 kali pada prediction. Nah, di sini kita dapat melihat dataset tersebut, di mana terdapat banyak sekali data. Di sini ada error, spesies, spalek, spalweight, petal, petal weight. Nah, di bawah ini juga kita dapat melihat yaitu model dan metodenya. Yang pertama itu AUC-nya sebesar 0,957, CA sebesar 0,858, F1-nya yaitu 0,857, Ray-nya yaitu 0,871, Recall-nya 0,858, dan MCC-nya yaitu 0,75. Terus kemudian untuk lebih memudahkan kita melakukan atau melihat hasil dari klasifikasi ini, kita dapat memilih confusion matrix di evaluate. Kita tambahkan di sini. Kemudian kita beri garis dari prediction ke confusion matrix. Nah, kita klik 2 kali. Nah, di sini kita dapat melihat hasil klasifikasi yang telah dilakukan tadi, yaitu di mana Iris Sentosa. Nah, Iris Sentosa di sini terlihat bahwa benarnya terdapat 42 sampel. Kemudian kesalahan yang terjadi pada Iris Sentosa ini yaitu 0.
Kemudian iris versi color yaitu aktualnya terjadi yaitu 37. Namun juga terjadi kesalahan pada prediksi iris versi color yaitu sebanyak 4. Kemudian pada iris virginica aktualnya yaitu terdapat 30 dan terdapat kesalahan prediksi sebesar 14. Nah, inilah sekiranya proses yang dilakukan untuk mengklasifikasi iris menggunakan KKN, menggunakan Orange Data Mining. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan melalui video ini. Apabila terdapat kekurangan, kesalahan dalam penyampaian dalam video ini, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. See you, bye-bye.